Dari info ini saya berharap juga buat teman-teman semua yang masih ada di PT ataupun menunggu di rumah yang di Indonesia, jadi harus tetap bersabar menunggu keajaiban dari Allah ya. Jadi Tatianiha, apa kabar? Jumpa lagi di channel saya, Michelle. Oke teman-teman semuanya, sebelum saya lanjut video saya, semoga teman-teman semuanya yang ada di manapun berada selalu diberi kesehatan, panjang umur ya, kesuksesan. Oke teman-teman semuanya, hari ini saya mau kasih info pada teman-teman semuanya ya. Ini karena ada COVID ya. Dari pemerintah Taiwan itu kan 2 minggu yang lalu itu telah memberhentikan pengiriman PMI ya dari Indonesia ke Taiwan, itu diberhentikan dari 4 Desember sampai 17 Desember. Nah, saat ini sebenarnya sudah mulai berkurang ya, yang sisa yang sebelum 4 Desember terbang itu yang terkena COVID ya, yang positif COVID itu sebenarnya sudah mulai berkurang. Jadi tinggal 1-2 saja. Tapi keputusan dari pemerintah Taiwan, Departemen Kesehatan juga itu memutuskan jadi untuk pengiriman PMI dari Indonesia sementara waktu masih ditutup ya, jadi belum bisa diberangkatkan. Nah ini batas waktunya sampai kapan kita belum tahu, jadi masih menunggu juga keputusan dari pemerintah Taiwan. Sebenarnya ini sangat tidak adil sekali ya menurut saya pribadi, karena dari negara Filipina atau Thailand atau mungkin Vietnam itu masih tetap memberangkatkan ya, tetap memberangkatkan. Jadi kalau misalnya dari pemerintah Indonesia itu ditutup, itu sangat tidak tidak adil ya. Ya memang karena Indonesia itu paling banyak yang positif corona ya setelah sampai Taiwan, setelah menjalani karantina. Nah, tapi mereka yang dari Vietnam, yang dari Filipina itu juga sama. Sebenarnya juga ada yang positif juga. Tapi mereka juga masih tetap menerima ya, masih tetap dibuka untuk negara yang lain kayak gitu. Jadi ini sangat kecewa sekali bagi warga Indonesia ya, warga negara Indonesia khususnya PMI ya. Apalagi mereka semuanya sudah berjuang, sudah lama mendaftar ya, sudah lama sekali, udah sampai 1 tahun lebih mereka sudah siap ya. Tapi mau gimana lagi, semua butuh kesabaran ya. Jadi keputusan ada di pemerintah, kita nggak bisa apa-apa, hanya saja benar-benar kecewa ya. Jadi kekecewaan ini juga mempengaruhi PMI yang ada di Taiwan, yaitu yang sudah finish, yang ingin kembali ke Indonesia, sudah nggak lanjut. Itu kan sudah dijanjiin sama majikan atau agensinya untuk menunggu penggantinya baru boleh pulang. Sedangkan penggantinya kan nggak bisa masuk ke Taiwan ya, nggak bisa terbang, nggak bisa diberangkatkan. Jadi terpaksa kita nggak tahu ya gimana sakit hatinya, gimana kecewanya semua PMI yang di Taiwan ini yang mau pulang ya. Dan kemudian kecewa juga yang itu mempengaruhi banyak sekali ya. Jadi yang di sini mungkin yang mau putus kontrak, yang nggak betah sampai finish, yang mau putus kontrak karena di rumah mungkin di Indonesia ada masalah yang harus diselesaikan, ada mungkin orang tuanya sakit atau mungkin anaknya butuh perawatan atau masalah yang lain, itu juga sama ya, harus katanya kan dijanjiin harus menunggu, boleh pulang tapi harus menunggu penggantinya. Sedangkan harapan untuk menunggu penggantinya itu sudah pupus, sudah nggak ada harapan lagi, sampai nunggu sampai kapan nggak tahu. Jadi sangat sedih sebenarnya. Saya pengen gimana ya, pengen nangis juga ya, karena ini benar-benar mempengaruhi semuanya yang di Indonesia maupun yang di Taiwan sini. Tapi
tetap kita harus sabar, harus banyak berdoa. Mudah-mudahan saja di Indonesia masalah COVID-19 ini segera berlalu ya, jangan sampai berlarut-larut ya, karena banyak sekali yang di Indonesia mungkin yang sudah mau berangkat ya ke negara manapun. Jadi ini ditutup ke negara manapun ya, jadi bukan untuk ke Taiwan saja, bukan divisi Taiwan saja, jadi ke Hong Kong, mungkin ke Singapura, kemanapun juga ditutup, jadi sama ya. Nah, dari info ini saya berharap juga buat teman-teman semua yang masih ada di PT ataupun menunggu di rumah yang di Indonesia, jadi harus tetap bersabar menunggu keajaiban dari Allah ya. Jadi kita juga nggak tahu. Dan buat teman-teman juga yang masih di Taiwan, kalau memang masih bisa untuk bertahan perpanjang kontrak, silakan kalian perpanjang kontrak walaupun hanya 1 tahun atau 2 tahun ya. Bahkan kalau misalnya harapan saya sih bisa 3 tahun, karena mumpung ini ada kesempatan ya, jadi kalian bersabarlah ya, tetap mencari, tetap bertahan, karena bagaimanapun demi cita-cita dan harapan kita masih panjang. Jadi mumpung ada kesempatan ya, silahkan kalian musyawarah sama keluarga, musyawarah sama majikan ya. Jadi berharap sekali mbak-mbak atau mas-mas semua yang ada di Taiwan tetap bertahan ya, semaksimal mungkin ya. Tapi saya berpesan ya, tetap menjaga kesehatan, tetap bisa mengkondisikan ya, dan jangan sampai kita stres, jangan sampai kita depresi ya. Kalaupun ada keluhan apapun harus dibicarakan ya, jangan sampai kita itu diam, dipendam dalam hati. Takutnya kalau kita nggak terbuka itu kita bisa pusing, depresi ya, karena akhir-akhir ini juga banyak sekali PMI yang ada di Taiwan itu mengalami sakit ya, sampai depresi. Jadi sangat disayangkan ya. Jadi harapan saya pokoknya buat teman-teman semuanya tetap menjaga kesehatan, karena kesehatan itu nomor 1 yang harus diutamakan ya. Tetap makan, tetap diusahakan istirahat yang cukup ya, bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun keadaannya, di sini harus sabar, benar-benar sabar ya. Dan untuk teman-teman yang harapannya mungkin mau cuti, mau ketemu sama keluarga, itu juga harus benar-benar disabarin lagi ya. Jadi untuk sementara nggak ada harapan lagi untuk cuti. Jadi yang banyak teman-teman juga yang menanyakan kepada saya ya, bagaimana nanti proses cuti, apakah bulan ini, bulan 3, bulan 4, bulan 5, lebaran, atau mungkin bulan berapapun, itu harapannya sangat tipis. Jadi kalian kalau memang sudah nggak kuat lagi, nggak bisa bertahan lagi ya, kalian harus terbuka ya sama majikan dan agensi kalian. Jadi jangan sampai menahan rasa menjadi beban ya, karena kalau sudah bebannya berat itu benar-benar sangat sangat ditakutkan ya. Jadi akan fatal ya. Jadi walaupun kita memang di sini cari uang ya, tapi kalau kita sudah nggak kuat lagi, kita nggak bisa bertahan ya, apa boleh buat, karena rezeki semuanya sudah ada yang mengatur ya. Jadi kita harus sabar semaksimal mungkin ya. Oke teman-teman semuanya, itu saja pesan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Tetap semangat, berdoa, jaga mood, semoga Gusti Allah selalu memberkahi. Oke, terima kasih teman-teman semuanya, selamat berjuang ya, semoga sukses dunia dan akhirat. Bye bye.